Halo Singkaders, buat kamu-kamu yang merasa ingin bercerita, ingin menyalurkan apa yang kamu rasakan dan kamu pandang, ayo langsung DM akun Instagramnya Singkanesia. Di situ admin akan memilih siapa yang akan dipilih menjadi bintang tamu. Kalau misalnya kamu tertarik menjadi bintang tamu, ayo kita hadir di sini, duduk bersama dan kita cerita dan ditonton halayak ramai. Mana tahu yang halayak ramai ada yang memberikan solusi yang terbaik. Ditunggu DM-nya, Aning tunggu di meja sini. Don't you give up, keep your chin up and be happy. Iya, selama ini Doren kalau misalnya ada cerita galau-galau itu galau-galau apa sih yang paling dirasakan mungkin selama hidup lah? Yang paling ini ya, galau masalah keluarga sih. Oke, aku nggak terlalu banyak mau nanya sih kalau masalah keluarga kayaknya lebih sensitif. Kalau masalah pacaran, kalau gitu sih masih banyak. Aku pacaran galau, pernah galau? Pernah Ya? pernah. Kalau cerita-cerita kalau pacaran itu bagaimana sih cara, apa sih dulu sih yang buatnya galau gitu? Apa ya, waktu putus mungkin. Oke, waktu putus. Mungkin itu satu pihak yang putuskan atau kesepakatan dua belah pihak? Kesepakatan. Oke, ternyata oke. Singkaners ada kesepakatan kalau putus ya. Hebat ya seperti itu. Penasaran nggak saya itu? Bagaimana sepakatannya nih? Kamu fokus aja sekolah, aku juga fokus sekolah gitu. Gimana? Emang karena nggak cocok, jadi salah satu pihak yang putusin dan pihak lainnya nerima, jadi udah. Oke, cukup membesar hati ya. Itu yang nggak sulit cari. Siapa yang mutusin? Kamu? Iya. Parah. Kalau itu sih parah sih. Kalau mau diceritain, kalau misalnya wanita yang memutuskan, lakinya tuh aku nggak tahu tuh, nangis nggak ya? Masih temenan sampai sekarang? Masih. Oh masih, kayaknya ragu tadi jawabnya. Sedikit ragu. Oke, tapi masih sering kontak-kontakan deh. Kalau kontakan enggak. Kontakan enggak? Oh enggak. Oke deh, kalau masih dekat is oke lah. Kalau lagi galau ya, selama galau ataupun memang titik-titik galau, aku nggak tahu tuh galaunya tadi yang di pacaran atau di keluarga. Apa sih yang bisanya kamu lakukan selama ke titik kegalauan? Yang pasti yang paling sering ya lampiasin ke makan. Oke. Atau tidur, nangis. Oke. Opsinya cuma 3 ya? Iya. Makan, tidur, nangis. Nggak minum gitu, makan aja. Minum ya. Oke. Mungkin Singkaners yang ada di nonton di mana sih aja bebas lah, mau dibilang di rumah, kita juga bukan orang nonton TV sih. Tapi di mana aja. Tapi malam hari ini pembahasan tentang galau ini banyak sensitifnya, karena yang dengar pun mungkin yang nonton pun banyak juga yang pernah galau. Nanti kalau mau cerita langsung di komen aja ya. Biar nanti kita ulik lagi, kita balas deh satu-satu. Admin akan rajin kok balasnya satu-satu. Tapi pada hari ini kegalauan yang paling dahsyat yang Doren rasakan itu dari mana? Maksudnya tingkat rate-nya lah. Kalau pacaran tuh rate-nya biasa, kalau galau yang lebih tinggi yang ini loh. Keluarga sih. Oke itu. Mungkin orang terdekat ya. Iya. Karena biasanya dalam film kartun tuh yang sering aku nonton tuh, orang-orang terdekat itu menjadi salah satu yang membuat kita tuh lebih luar biasa mendapatkan efek atau dampak ya. Yang paling berdampak sih. Iya. Pernah nonton film Naruto? Pernah. Tahu? Iya. Kenapa dia galau Naruto? Nggak tahu. Itu karena Satsuki itu meninggalkannya, Iya. kan? Dari teman dekat tuh. Itu dia. Kebanyakan dari kalau film-film itu ngambilnya pasti dari keluarganya ataupun dari teman-teman dekatnya. Banyak sekali sih yang kita mau tanyakan. Cuman aku mau tanya deh, umur Doren sekarang di tahun 2021 ya keberapa ini? Sekarang 18 tahun, di bulan November 19 tahun. Tuh, bulan November jangan lupa tuh kasih Doren hadiah ya buat kamu yang dengar, cowok-cowok mungkin atau cewek-cewek, oke lah. Ada temannya hadir di sini juga katanya. Iya ada. Yes. Jadi Doren di sini temannya juga hadir, kawan. Jadi nggak sendirian aja Doren datang. Daripada malam hari ini Doren udah menceritakan sedikit banyak tentang masalah pribadi. Nggak kita ungkit-ungkit di keluarganya. Is oke lah ya. Nanti kalau misalnya keluarga, nanti kalau kamu yang ingin silaturahmi sama keluarganya ya udah nanti ya main ke rumahnya. Nah, aku mau nanyain lagi nih. Tadi galaunya mungkin tadi ada 2 opsi, dan Doren juga kalau misalnya dia lagi galau tuh makan atau tidur dan nangis. Ada yang ingin mau tanya, selama galau ataupun di galaunya titik-titik galau-galau itu, lagu-lagu atau mungkin opsi apa sih yang dipilih selain makan? Mungkin dengerin musik gak sih?
Dengar sih. Dengar. Iya. Kalau galau dengar musiknya galau juga atau yang Galau enggak? juga. Oh, gitu ya. Enggak makin Galau parah juga. galaunya. Enggak makin parah galaunya kalau misalnya dengerin Iya, lagu galau juga. soalnya kalau puter itu lagu yang galau banget, jadi sekaligus langsung dinangisin 1-2 malam, udah lewat ya udah. Oke. Oh, tuh. Sedikit bocoran tadi saya dengar Iya. tuh 1-2 malam, jadi 2 hari tuh. Nangisnya 2 hari. Tapi enggak menyurutkan semangat makan nih. Iya. Enggak. Enggak. Jadi makan itu utama kawan-kawan. Kalau namanya galau itu juga perlu energi ya. Dan pasti banyak menguras energi ya. Tapi ada nggak sih pernah sharing sama teman aku galau nih, wah, aku kok sharing gitu enggak? Atau Enggak mendam sih. sendiri? Sendiri. Mendam sendiri, hebat deh. Itu makanya kawan-kawan tuh wanita strong. Kalau dia galau tuh nggak akan diperlihatkannya. Jadi kalau misalnya kamu tanya mau makan apa, terserah. Nah itu tuh. Kamu ngapa? Nggak apa-apa. Nah itu sakit lah tuh. Itu titik-titik yang harus diperhatikan. Titik-titik itu yang buat kita tuh sebagai cowok harus lebih apa ya namanya? Peka. Oke, itu katanya. Cuma 4 huruf. P-E-K-A. Peka. Kamu harus peka. Jangan sotoy, ya. Kadang-kadang cowok yang sotoy gitu ya. Iya. Kamu ngapain? Ya udahlah. Aku beli ini aja nih. Makin marah itu. Kadang-kadang cewek juga ada kebalikannya ya. Kayak misalnya kita bawa kemana, mau ini nggak? Enggak. Padahal dalam hati kemungkinan mau. Benar nggak sih gitu? Iya. Misalnya yuk aku beli es krim yuk, enggak aku nanti batuk, padahal dalam hati iya aku pengen banget lu iya aku diet kata gue. alasan klasiknya para cewek ya. It's okay, bukan cewek-cewek yang di rumah, cewek-cewek di rumah baik-baik kok. Ini cerita kita aja, jangan disamakan aja lah ya. Thank you tuh buat tim-timku, walaupun sedikit ada kesalahan teknis nggak apa-apa. Sedikit banyak yang kita alami di sini adalah hal-hal yang mungkin sering terjadi di dunia perfilman, dunia mana aja. So kita next series pertanyaan selanjutnya di sini. Tempat yang biasa membuat lebih tenang dari kegalauan. Goa gitu enggak ya? Enggak, kamar sih. Kamar. Kamar tidur, Oke. baring-baring. Oke, kamar tidur tuh. Baring-baring. Ngemil enggak? Enggak. Oh, enggak. Kirain ngemil gitu sambil yoga betapa gitu enggak ya? Enggak. Tapi pada malam hari ini banyak sekali pertanyaan yang mungkin akan kita jawab, tapi nggak bisa langsung kita jawab. Tapi buat kamu yang langsung mau komen, langsung aja di YouTube-nya atau Facebook-nya atau Instagram-nya Sinkronesia ya. Karena bahasan kita di sini tentang bukan kegalauan sih sebenarnya, tentang ghosting sebenarnya. Dan sedikit banyak yang kita cerita ghosting yang aku tahu, ghosting itu kayak PHP nggak sih? Iya, kurang lebih. Kurang lebih PHP. Benar gak sih? Benar. Ada dapat poin PHP-nya juga sih. Soalnya kan kalau ghosting kan menghilang tiba-tiba ya. Oh iya, oh gitu. Iya. Oh, pengalaman kayaknya. Ya udah nantilah kita sedikit cerita. Kalau aku yang tahu ghosting ya, baru-baru dengar sih kata-kata ghosting itu di TikTok ya. Banyak sekali mereka bilang di ghosting. Kayak gimana ghosting itu? Aku taunya ghost itu hantu. Kalau ghosting itu jadi penghantuan gitu ya. Hantuing. Wis dihantui. Banyak sedikit yang mungkin kru-kru kita juga pernah di ghosting. Yang mana pernah di ghosting di sini? Yang nonton nampak dari muka-mukanya yang pernah di ghosting ya. Penuh sekali kesedihan. Sedih. Tim galau. Yo, thank you. Banyak mau kita bahas di tentang ghosting, tapi banyak sekali juga yang nggak harus kita buka belak-belakan. Tapi pengghostingan itu sering terjadi di mana sih, Doren? Di pihak laki atau pihak perempuan sih yang sering mengghosting gitu? Dua-duanya sih, Bang. Oke, dua-duanya. Ada alasan tertentu gak sih kalau mereka mengghosting ya? Misalnya kamu pernah gak sih merasa, aku mengghosting deh. Aku dicap ghosting nggak ini ya? Kayak kamu diri, ini ghosting nih kayaknya. Gitu. Salah satunya mungkin karena terlalu friendly ya. Oke. Jadi friendly ke semuanya. Oke, mungkin ada yang itu berharap lebih kali gitu deh. Oh gitu. Pernah? Enggak. Oh enggak, set kirain pernah gitu. Tapi sejauh ini aman ya? Aman. Aman maksudnya aman dari ghostingan atau mengghosting gitu ya? Oke, udah mulai ragu, bibirnya mulai getar. Gimana? Aman aja. Aman deh. Aman. Tapi pernah di ghosting nggak? Enggak sih. Mengghosting? Enggak juga. Kalau dari saya sih enggak. Nggak merasa gitu. Iya, Pergi. enggak merasa. Oke, nah gitu. Enaknya kita sebagai orang yang mengghosting tuh kadang-kadang kita nggak merasa loh. Maksudnya nggak merasa tuh dalam artian mungkin kita itu kayak biasa-biasa aja gitu Iya, ya. Tapi biasa orang yang aja. berharapan lebih gitu Iya. ya. Oke, jadi udah nggak apa namanya?
nggak menutup kemungkinan kalau kita di ghosting itu berarti kita feel-nya merasa berharap lebih. Tuh, kamu tuh ada nggak sih kamu punya harapan lebih? Yang punya harapan lebih? Yes. Pernah nggak sih yang kru di sini yang diberikan, pernah dirasa ghosting nggak? Dari tim lighting, pernah di ghosting? Kameramen pernah di ghosting nggak? Pernah. Macam pernah, iya. Macam laku-lakunya pernah di ghosting. Tapi senangnya saya di sini bertemu sama teman-teman yang memulai kegiatan ini. Ini adalah malam pertama kita ya, Doren ya? Iya. Di bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2021. Acara kita bernama UGD, Unit Galau Darurat. Tuh, unit Galau Darurat ini banyak sekali hal-hal yang kita temukan di sini teman-teman. Jadi buat kamu yang pengen misalnya, aku mau join di acara ini, boleh. Misalnya teman Doren juga mau join tentang permasalahan kegalauan, bebas sih sebenarnya kegalauan tentang banyak. Kalau kegalauan nggak ada percintaan aja, kegalauan pemilihan kerja, kegalauan pemilihan kampus. Pernah galau milih kampus kan? Iya, pernah. Galau karena memang di situ ada teman, di situ ada ajak dan nggak sesuai dengan passion, kayak gitu ya. Kayak keinginan. Apalagi udah ada misalnya orang tua kamu, aku pengen kamu anakku gitu. Gitu pernah galau karena itu. Iya. Kalau dari awal-awal mungkin ditarik ceritanya dari zaman-zaman dulu sebelum masuk ke perkuliahan, pernah galau nggak? Pernah. Galaunya ngapa? Itu. Karena kemauan sendiri sama kemauan orang tua sih. Beda. Oke, gitu. Tapi sejauh ini aman lah ya. Iya. Oke, syukur dah kalau aman, berarti dia anak yang baik. Tuh, buat kamu yang anak yang baik, cocok buat kamu tuh yang merasa menjadi cowok yang baik. Ayo perbaiki dirimu dan lakukan langkah terbaik. Alamatnya ada di sini. Dan banyak sekali ku cerita sedikit. Nanti kita juga ada telepon interaktif ya, benernya sih teman-teman. Oke, nanti kita akan masuk ke telepon interaktif karena ada beberapa pendengar atau penonton kita tuh yang agak mau sedikit cerita, bukan lagi agak sih, mau cerita sih. Doren siap nggak sih mau sharing sama beliau? Karena aku kalau ngomong sih kayaknya firasatku beda gitu sama ngomong orang yang pengen cerita gitu, takut salah ngomong. Kalau cewek kan always right, selalu benar. Jam berapa dan nelponnya teman-teman? Kalau misalnya udah ready mau masuk, kita masukin aja. Tapi pada hari ini sih seru-serunya seperti itu, telepon interaktif loh. Kegalauan dan ghosting, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan ya Doren ya. Ngomong ya sih? Dari misalnya kita mau milih makan aja, itu kayak galau ya. Iya, benar-benar. Mau makan apa? Apalagi kalau cowok-cowok ngajakkan makan apa, terserah. Yang cowok yang galau. Terserah. Bukan lagi galau jadi bahasannya. Jadi aku mau kemana? Tolong lempar aku ke jurang. Biar satu tujuan. Jadi pada hari ini adalah hari yang luar biasa kalau pembahasannya tentang ghosting. Jadi buat teman-teman yang merasa pernah di ghosting atau mengghosting, kalau mengghosting tuh rasanya nggak pernah dirasa. Karena kita kadang-kadang friendly ya. Iya. Pernah sih teman-teman di sini yang pernah merasa didekatin sama cewek atau cowok tapi tiba-tiba menghilang gitu. Pernah ya? Iya pernah. Pernah ya? Pernah misalnya dekat sama cewek satu, terus tiba-tiba menghilang, dalam artian bukan menghilang memang nggak ada lagi. Menghilang tuh misalnya berpindah haluan mungkin gitu ya. Pak Man sering menghilangkan diri ya. Oh, jahat Pak Man, menghilangkan diri itu udah kaki bunsin deh. Tiga katanya. Oh 3, luar biasa Pak Man. Kalau dibilang 3 itu udah cukup kayak lagunya si P. Ramlee ya. Hai senangnya dalam hati. Doren, aku mau nanya tentang ghosting lagi sih sebenarnya. Tapi ghosting yang ini yang mungkin yang dari halayak ramai banyak diceritain, ghosting itu tentang bagaimana kita kayak dikasih harapan palsu gitu ya. Udah benar-benar merasa enak, tiba-tiba dia menghilang. Iya, benar-benar. Itu kalau misalnya dihadapkan di situ, kamu ngomong apa sih sama orangnya? Oke, misalnya aku nih, aku sebagai orang yang mungkin ya anggapannya aja lah ya, cacanya, aku tuh kayak kau anggap aku mengghosting kamu gitu. Apa yang kamu ingin ngomong sampaikan ke aku? Bye, udah. Nah, gitu aja. Iya. Maksudnya, aku ini loh sama kamu, nggak gitu kah? Udah harus ikhlas. Oke, cewek simpel sekali ya. Kalau cowok nggak gitu, dia kalau udah merasa
feel good, senang, hangat, chatnya enak, habis itu sering telepon, kadang sering perhatian, udah makan belum, kayak gitu dah. Tapi tiba-tiba menghilang, dia tuh, aduh, dia tuh pengennya ngomongnya kayak gini loh. Aku udah nyaman banget sebenarnya sama kamu, teman. Kenapa balasannya seperti ini? Seperti gini loh. Coba tangan Doren sini. Di sini, di sini, di sini. Nah, di sini. Ini kayaknya kalau di sini tandanya cinta itu nggak perlu butuh ini namanya, nggak perlu bertepuk sebelah tangan lagi gitu. Udah jadi dua gitu ya, seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa kamu tuh menjadi yang terghosting aja. Karena kalau misalnya kita selalu baper, kalau bawaan baper ini semuanya bisa jadi berbahaya dalam artian kita kayak apa ya, bercanda pun orang anggap baper itu ya. Iya, benar. Nah, ujung-ujungnya maaf ya, baper kamu. Katanya nggak lagi ada kata maaf, teman baper. Kalau teleponnya udah siap, aku mau angkat nih teleponnya di. Oke, nanti segmen kedua kita akan angkat teleponnya. Jadi buat kamu yang lagi dengarkan, kita akan masuk ke segmen kedua setelah yang satu ini. Sinkaners dimanapun berada, mau di seluruh Indonesia maupun di dunia lain, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komen juga di Sinkanesia, itu di Facebooknya ataupun di YouTube dan di Instagramnya. Jangan lupa, itu dia. Dan pada malam hari ini kita udah masuk ke session kedua, dan tadi kita bahas yang cukup serius ya. Apa bahasanya tadi? Apa? Bahas apa tadi? Awal-awal. Ghosting. Ghosting. Nah, di sini kita lagi tim kreatif kita juga udah dapat beberapa dari kayaknya yang berani bercerita bersama kita ya. Di sini kayaknya aku pengen kamu aja deh yang baca banyak cerita. Jadi pada malam hari ini kita dari tim kreatif juga dapat udah 1, 2 sampai 3 cerita yang akan kita bahas di UGD, unit galau darurat, yang mana di sini akan dibacakan sama Doren. Banyak ceritanya, ini cerita yang cowok kayaknya ini. Ya, coba dibaca. Oke. Jadi ini dari inisial R. Tuh, adanya R. Jadi Kenapa? ceritanya aku punya mantan pacar saat SMA. Cheese. Kamu di pacar teman cewek Doren? Bukan saya, Oh. inisial R. Ya, walaupun sebagian orang pacaran saat SMA itu cinta monyet. Apa tuh cinta monyet? Cinta monyet itu cintanya tuh kayak cari muka yang sama gitu. Monyet kan mukanya sama ya. Pernah nggak sih? Iya. Situ. Oke. Berarti cari yang mirip. Iya, kayak mirip. Pernah lihat orang yang mirip nggak? Miripnya rame. Kau pernah lihat monyet kan? Pernah. Mirip kan deh. Mirip. Kayak gitu. Tapi buat aku beda banget. Jadi kami pacaran selama 3 tahun. Oh, oke. Kalau 3 tahun itu kredit motor sama kredit rumah itu kayaknya udah bisa lunas. Dia anak pindahan dari SMA. Gak salah. Pacaran 3 tahun tapi nggak inget bang. Pindahan dari mana? Gimana tuh? Gimana ceritanya? Itu kayaknya amnesia kamu tuh. Cerita aja udah lupa-lupa. Mula aku biasa aja, malah nggak pernah noleh ke dia. Tapi semenjak kami sama-sama ikut paskibra, disitulah perasaan mulai bermunculan. Perasaan apa tuh? Kalau aku sih perasaan was-was aja sih. Tapi kalau misalnya Doren pernah nggak sih di suatu posisi kayak begitu gitu? Dia kan di paskibra. Kalau Doren pernah nggak sih? Misalnya Doren tuh kegiatannya apa sih kalau sekolah gitu? Yang ketemu mungkin ketemu sama orang yang feelnya oke. Ataupun itu di satu sekolah tapi dia tuh kakak tingkat dalam satu ekstrakurikuler gitu. Pernah sih dulu basket. Oh, basket. Iya. Tuh, Doren tuh anak basket ya. Abas, anak basket. Abas. Tahu anak basket? Tahu dong yang bolanya biasa ditendang itu. Bukan, Itu apa tuh? sepak bola. Gak sepak bola. Terus Lanjut Doren. ya. Sejak saat itu kami pacaran, awalnya baik-baik aja. Mhm. Emang yang baik-baik biasanya di awal aja. Oke, kayak apa? Kayak apa tuh? Kayak cowok. Ya udah. Manusia di Parah. awal aja. Nanti ganti dah aku, nggak usah lagi aku lah jadi hostnya yang cewek aja, jadi penonton ya aku ya. Tapi lama-kelamaan dia mulai kasar. Bukan cuma kasar perkataan aja, tapi kasar fisik juga. Cowok mulai kasar, berarti kamu perlu pendidikan kawan. Kalau kamu kasar sama cewek, nggak Dia ya. pernah cekek aku, ngelukain tangan aku pakai kuku dia, ngelempar aku pakai botol minuman yang super gede dan masih banyak lagi. Buset. Kalau kita bahas seperti itu udah bisa dimasuk ke kekerasan nih. Iya.
Jadi kamu siapa aja dah. R. Ini R ini kayaknya memang inisial yang sangat-sangat fenomenal. R. Ada yang nonton nggak sih yang R di sini di live Instagram atau live Facebook? Tolong jangan terlalu keras sama cewek. Kamu tahu kan surga itu di telapak kaki ibu. Tuh, kalau bahas ini nih berat nih. Hargai ibumu dan itu akan menjadi kemuliaan buat kamu. Gitu ya, Dorin nih. Iya. Terus ada cerita lagi nggak sih yang lebih fenomenal di situ? Kalau dari ceritanya yang banyak. Ada yang ini nih, yang ini dari inisial FR. Coba cek. Kita ada dapat beberapa kiriman dan kita bacanya itu nggak akan keseluruhan. Kita baca sedikit-sedikit aja biar penonton tuh nggak bosan gitu. Iya. Yuk, Doren. Ini aku mau curhat sedikit soal mantan aku. Dulu aku pernah pacaran 3 tahunan sama cowok. Ya iyalah sama cowok. Ya iya. cowoknya ini mukanya ganteng lah menurut orang-orang. Aku juga nggak bisa bohong juga. Bagi aku dia ganteng. Tapi nggak tahu dia tuh kenapa kalau sama temen aku yang cowok-cowok sering nempel-nempel gitu. Oh, itu kalau kegantengan saya itu dia tuh nempel-nempel itu dia itu kayak ikut ekstrakurikuler sesuatu tuh. Ikut ekstrakurikuler yang menempel-nempelkan badan itu ekstrakurikuler. Apa tuh? Itu kayaknya main kasti itu. Oh iya, Tahu main kasti? tahu. Tuh, kayak main Itu kasti yang itu nempel kan bukan badan, bola apa ya. tuh? Bola ya? Bola. Oke, nggak tahu kan? Cowok kan ada bola. Bola yang di tangannya maksudnya, Iya, ditempelin kan, iya, dilempar iya. gitu itu. Ya. Tapi buat kawan-kawan, pendengar singkater semuanya, ya, banyak cerita yang akan kita bahas lagi dan hal-hal yang menarik di dalam ghostingan itu dan banyak hal-hal yang mungkin dirasakan teman-teman, pahitnya, manisnya. Iya. Ada lagi nggak sih ceritanya? Awalnya aku nggak curiga. Ternyata pas selama hampir 3 tahun pacaran itu, rupanya dia sama temennya yang cowok ini rupanya punya hubungan terlarang. Alias mereka berdua pacaran. Tuh, ini gimana ya aku bilangnya? Itu is bad ya. Pernah di sini teman-teman yang dibilang lahir mencintai sesama abnormal kayaknya. Tumbuh ya. Iya. Tapi di sini kalau misalnya kita bahas yang seperti itu banyak sih sebenarnya yang kita pernah lihat. Mungkin ada juga yang nggak terlihat. Tapi kalau di situ menurut Doren gimana? Kalau pandangan cewek gitu melihat batang ketemu batang gitu, cowok sama cowok gitu. Kalau menurut saya ya, pastinya kalau misalnya dia suka sejenis, pastinya masalah psikologis ya. Dia pastinya punya trauma masa lalu atau Oke. gimana, jadinya mungkin trauma sama cewek. Oke. Bisa Oh, jadi. gitu. Ternyata Doren selain dia cewek juga dia memahami kamu yang suka sesama. Sebenarnya aku juga suka sebenarnya sama siapa aja dah sebenarnya. Enggak. Aku normal. Hal yang paling menarik adalah bagaimana kita menjadi kepribadian yang baik. Oke, jangan sampai kita tuh selalu menjadi hal-hal orang-orang ataupun seperti yang Doren bilang itu ada yang trauma-trauma sama cewek. Jadi kita tuh melampiaskannya dengan melakukan yang kayak kita mencari pembenaran kadang-kadang ya. Iya. Seperti orang-orang itu kalau misalnya dia udah suka sesama jenis lalu mencari kebenaran. Iya. Itu kan Kalau dari inisial FR ini, Nah, dia pacaran sama cewek untuk menutupi identitasnya bahwa dia sebenarnya gay. oke. You know guys. Hai guys. Enggak. Itu adalah salah satu yang pernah kita lihat yang mungkin sekarang udah bahkan di salah satu platform media sosial itu terang-terangan loh. Iya. Iya kan? Benar. Ini suamiku katanya. Bagaimana itu bilang suaminya? Tapi ada cerita yang aku lihat. Aku nggak tahu kebenarannya atau enggak. Ada salah satu presiden yang di Afrika kalau nggak salah bilangnya gini loh. Kalian yang mencintai sesama jenis akan kupenjarakan. Kalau misal kalian yang sesama jenis ada salah satunya hamil, akan kulepaskan. Gimana ceritanya? Gitu. Kalau mereka nggak hamil di dalam penjara, berarti mereka nggak bisa keluar. Iya. Tuh, berani nggak sih? Ya. Tapi kadang-kadang itu yang menjadi persoalan kita dan itu menjadi salah satu kegiatan yang sangat luar biasa yang harus kita bukan kita juga harus jauhi sih kalau mereka harus kita beri loh penjelasan seperti ini loh seharusnya gitu.
Tuhan Ya. tuh menciptakan Adam sama Hawa gitu, bukan Adam sama lelaki juga, enggak gitu. Iya, tapi mereka yang mungkin yang gay atau yang lesbi itu kalau menurut saya pastinya mereka melakukan secara sadar. Ya iyalah sadar. Sadar. Cuman Atas mereka ada kemauan mereka Iya. gangguan. Ada yang sekarang lagi hot itu yang kemarin di podcast Deddy Corbuzier. Oh iya Yang betul. menikah sesama jenis itu. Iya. Iya. Berat sih kalau misalnya hal-hal seperti itu, apalagi ditonton sama anak-anak. Nah, ini nih. Buat adik-adik sama aja semuanya, tolong buat ibu-ibu terutama orang tua ya. Penting itu memberikan pendidikan bagaimana menjadikan anak tuh menonton pilihan-pilihan yang Iya. mendidik. Iya, edukasi. Jadi misalnya ada memang edukasi, memang dia udah cukup umur dan dia udah paham apa itu kebenaran atau enggak, ya udah. It's okay. Kalau misalnya dia masih pengen nonton itu serap-serapnya, oh buset, nah itu bahaya. Anak-anak sekarang aja paling hafalnya kalau Pancasila 1 sampai 5 dia nggak hafal, tapi lagu-lagu TikTok hafal deh. Hafal. Iya kan? Iya. Cobalah kita coba tag di yang di studio aja, kita coba tes. Coba kita satu kalimat ini ya. Tarik sis. Wah, semongko. Dia hafal. Walaupun dia bukan anak kecil lagi, dia hafal. Satu fenomena itu ya. Apa Garuda Pancasila? Nggak apa-apa, syukur. Aman ya. Kru kita aman sebenarnya, kru kita semuanya berpendidikan tinggi. Kadang-kadang cuma mereka suka aja nonton scroll kalau lihat yang bagus-bagus tuh mereka berhenti scroll, lihat sampai selesai, habis itu ngulang lagi, sakit kepala. Nah, ada lagi kasih cerita Roland? Ada. Ini dari Angga untuk Veron. Nih, jadi ceritanya kami pacaran selama 2 tahun, tapi dipisahkan oleh restu orang tua. Oke. Restu orang. Pacaran tapi dipisah sama restu orang tua. Gimana tuh kalau menurut Aning? Pernah sih mengalami gitu. Iya, iya. Ini kita masih cerita beneran yang ini ya anakku. Ya udah, pernah sih aku mengalami seperti itu. Kalau mau diangkat cerita itu pernah dijadiin salah satu film, cuman filmnya nggak akhirnya rilis. Aku juga pernah bukan dekat lagi sih, dalam artian cinta, iya seperti itu. Pacaran berjarak terjauh adalah ketika jaraknya itu berbeda keyakinan. Iya, bukan lagi tentang rasa suku atau apa, tapi berbeda keyakinan itu sulit gitu. Benar. Dan sejauh perjalananku berpengalaman itu, mencoba menjadi seseorang yang menerima perbedaan, ternyata itu sulit sekali gitu. Iya. Saat aku memberi tantangan kepada seorang wanita itu, aku menantangnya gitu. Kalau kau mencintaiku, kau cintai dulu agamaku. Seperti itu tantanganku, dan dia menyanggupi loh. Kebayang gak sih? Kebayang gak sih kalau cintanya cewek seperti itu ya? Udah dahsyatnya seperti itu ya? Kalau cewek kalau benar-benar udah falling dan nyaman gitu kan. Kadang cewek itu yang membuat dia enak sama cowok yang memang dia benar-benar suka itu apa sih? Satu, mungkin dia merasa aman. Oke, aman dah ya. Nyaman dan nyambung. Nah, sejauh aku dekat sama dia, banyak sekali hal-hal yang pernah aku ajarin ke dia. Sampai kayak kita belajar tuh agama tuh online gitu. Dia nanya, oh ini apa ya, ini gimana ya, ini gimana ya? Jadi sharing berjalan sekitar 4 tahun itu. Kalau beliin rumah tuh udah dapat satu tuh ukuran 36 tuh dengan parkiran cukup luas di jalan itu. Dan ada satu titik di situ, titik yang buat aku kayaknya oke, ini nggak bisa. Pernah aku dekat sama dia dan dia bilang gini loh, aku mau ikut kamu, cuman aku pasti dibuang sama keluargaku, seperti itu. Pernah dengar nggak sih cerita seperti itu? Ya, pernah kan? Tuh, Singkaners pernah dengar ya. Ini pengalaman pribadi Ani ya, mungkin baru ini aku cerita, tapi ini pernah aku ceritakan dan pernah digarap jadi film, tapi filmnya nggak keluar. Serius. Sebenarnya itu momennya seru sekali. Perpisahan kami. Berat kalau udah cerita kan ya. Perpisahannya gini lah. Pas aku dicerita itu, aku pertemuannya mungkin dari dulu aku punya radio dan aku kenal dia di lewat suara aja, dan aku mencoba kenal dengan dia dan aku hadir di rumahnya saat Imlek. Aku datang ke rumahnya dan aku mencoba seperti cowok-cowok yang bucin gitu, yang menyatakan okay, I want you. Aku suka kamu, maka kamu menjadi sesuatu di hatiku. Ya, dia bilang yes, katanya. I do. Selama itu, dan luar biasanya selama itu ya dahsyatnya itulah. Ternyata
perbedaan itu memang agak sulit dipersatukan ya kalau misalnya memang beda keyakinan. Tapi sejauh memang kita udah yakin sesuatu itu bisa menyatukan kita berencana ya udah kita minta aja yang dari yang kuasa, tinggal kita minta aja dari yang maha esa, yang maha besar. Itu bagaimana dia akan memberi jalan yang terbaik. Kalau difilmkan bagus tuh sebenarnya. Aku pengen tuh difilmkan. Cinta beda agama. Padahal sering ya dengarnya ya. Sering. Sering ya. Ya, kalau kata orang-orang itu lebih berat LDR beda agama daripada beda negara. Ya wis, pernah. Enggak. Oh, belum. mau coba? Mana tahu Doren mau coba. Kru kita di sini banyak yang single factor ya. Siap Lanjut juga. ya. Oh ya lanjut banyak cerita aku nih ya. Awalnya kami masih maksa untuk jalan hubungan ini Oh, dengan cara backstreet. oke, mirip sekali nih. Bukan aku yang cerita kan sebenarnya ini kan. Bukan nama aku ya. Enggak. Oke. Tapi salah satu dari kami menyerah karena udah nggak kuat lagi menjalani hubungan ini. Oh, oke. Ya, dari Angga kirim salam sama Veron. Semoga sehat selalu, Veron. Oh shit. Tuh ini direkam sama tim kreatif, produser, sama Peron, sama yang ini bisa nih salah satu menjadi gimmick ataupun cerita yang mungkin akan menarik perhatian para cowok-cowok atau cewek-cewek yang sekarang mungkin lagi berhubungan atau pacaran beda agama, beda keyakinan gitu. Jadi mereka tuh bisa berpikirnya kayak gimana gitu ke depannya. Karena kita keterbukaannya. Ada salah satu agama mungkin yang memberikan toleransi, ada satu agama yang nggak bisa ditoleransi tentang itu gitu. Kalau misalnya bahas agama memang sensitif sih. Iya, sensitif. Memang harus keterbukaan dan memang harus sejalan gitu. Pernah mengalami di sini teman-teman? Pernah ya? Ya udahlah. Nggak pernah pacaran. Ya, banyak sekali yang udah kita dapatkan beberapa. Mungkin yang nonton di live Instagram juga, saya harapkan yang nonton di Instagram jangan malu-malu nanya ya. Nanti kita juga ada yang baca-baca. Kalau di situ aku juga mau cek lah ntar di scroll apakah ada yang nanya-nanya di Instagram, ntar aku langsung bahas dan langsung aku coba jawab. Tapi kita sebentar lagi akan masuk ke segmen 3. Segmen 3 yang akan seru-seruan. Thank you buat yang udah standby. Kita akan on live sebentar lagi. Thank you, dan kita akhirnya nggak pamit sih sebenarnya ya. Ada mau disampaikan nggak sih buat yang mereka yang masih falling in love beda agama? Untuk yang beda agama ya, saling menguatkan aja. Oke. Saling menguatkan aja. Oke, thank you. Kita akan masuk ke season 3. Thank you buat semuanya. Terima kasih. See you. Waktunya mendengar dan dapat informasi dari tim kreatif. Katanya ada yang akan bercerita dan berani akan bercerita bersama kita. Yuk langsung aja kita kembali. Yuk telepon dong. Mana suaranya? Halo, datanglah kepada kami. Suara-suara kegalauan. Apakah dia akan masuk? Harapanmu yang nelpon ini cewek atau cowok? Ayo tebak. Kalau cewek? Cowok. Oke. Wiset. Kok yakin? Iya, soalnya kalau cewek suka dipendam sendiri. Wis. Berat. Wis, udah ada bunyi tatut-tatutnya nih. Halo, sama siapa ini? Putus. Ya. Sama siapa? Halo, dengan siapa? Halo. Saya bicara. Oh, ya namanya boleh nggak disamarin ya? Malu soalnya. Boleh. Samarin aja. Pakai nama Albert aja ya. Oke, Albert. Albert atau Abot sih? Albert. Oh, Albert. Albert. Oke, tinggal di mana, Bang? Tinggal sih di Singkawang. Oke. Ya udahlah. Enggak usah lengkap-lengkap tenanya ya, takutnya. Ini Kak. Ini Aning ya? Ya, kamu kan lagi nonton di Instagram tadi. Oh, Aning. Tapi kamu udah terdeteksi Iya. dah aku dong, nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ngefans banget loh saya. Oh iya dah tuh, bulakmu. Kamu tuh ngefansnya sama yang di samping aku nih kan? Ih, kok tahu? Tahu lah, aku aura-aura kamu nelpon nih gitu. Nah, oke. Ini ceritanya ngapain nih, Bot? Jadi gini nih, mau curhat dikit dong. Saya kan ada pengalaman dikit nih tentang kalau saya kasih jodoh sih mencintai dalam diam. Iya. Wih, mencintai dalam diam. Gimana tuh Doren? Dalam hati ya. Cidaha ya, kayak lagu ungunya aja. Sakit ya. Kalau kata orang Iya. tuh
apa sih cinta bertepuk Boleh lanjut tangan. cerita nih? Oh, boleh. Kami mau dengar, Ya, ya, cinta dalam diam. Penasaran aku nih. Iya. Jadi gini loh, saya kan punya circle pertemanan gitu. Ya, anggaplah 4 orang wanita, 3 orang lelaki gitu kan. Jadi totalnya cuma 7. Jadi kalau kami itu seiring berjalan udah 2 tahun kita berteman, kita kenal saling satu sama lain. Nah, nggak tahu kenapa di seiring berjalan waktu akunya gitu loh, mulai ada naruh perasaan sama salah seorang itu, anggaplah si bunga namanya. Nah, jadi aku tuh suka sama dia gitu karena baik, terus dia juga polos dan anaknya baik banget deh gitu kan. Bentar. Kamu suka yang polos? Kamu suka yang polos? Gak hilang suaranya. Halo, Bet. Menyambungkan kah? Masih sambungan? Bet. Ya, Boy. Iya, halo. Gimana? Kamu suka yang polos? Ketawa. Iya, maksudnya polosnya polos apa ya? Polos nggak tahu yang hal-hal aneh deh gitu, yang tanda kutip negatif gitu, bukan polos transparan gitu. Oh, mana aja kamu ngomong tuh agak berbau majemuk gitu, bingung aku. Ya udah lanjut terus. ambigu ya. Ya, ambiien. Saya kebanyakan nonton kamu dengar kamu. Iya, ambiien. Jadi lanjut, karena dia tuh baik banget lah gitu kan. Jadi aku tuh suka gitu kan. Cuma ada satu kondisi, kita itu udah berteman lama selama 2 tahun tadi itu. Jadi dari di si bunganya ini, kan si cewek ini si bunga. Nah, jadi si bunga ini kayaknya udah klop dah enak banget di zona pertemanan gitu. Sedangkan akunya juga menghargai atau menjaga circle pertemanan itu. Nah, jadi kau cerita lagi apa? Kayak ngilang lah. Oke, sayang terputus. Perasaan gitu kan. Oke, ada. Ayo. Mendam perasaan gitu. Udah ceritanya belum? Jadi selama sampai sekarang pun nggak pernah sih aku ngejelasin. Nah, kira-kira gimana lah itu, apakah perlu saya ungkapin atau cukup dipendam di satu sisi atau diungkapin? Gimana lah menurut Aning dan Kak Doren? Oke, kita jawab ya. Ya, gimana ya, dengar. Oke, Doren dulu dah, dari seorang wanita kalau kau dihadapkan seperti itu gimana, Doren? Iya. Saya nanya balik ya. Masnya mampu bertahan, suka dalam diamnya, mampu bertahan berapa lama? Bertahan apa itu? Gimana? Suka dalam diam. Iya. Suka dalam diam ya. Udah 2 tahunan ini. Kalau menurut Aning gimana? Ya, kalau menurut aku sih sebagai cowok yang memiliki rasa yang menggebu-gebu gitu ya. Harus gentle. Bukan juga harus gentle, juga harus tahu diri juga kita sebenarnya. Ngaca dulu dah. Sebenarnya kita tuh kayak bercermin juga ke diri kita, ini kita udah cocok nggak gitu, pas nggak sih, udah mantap nggak sih. Kadang hal-hal yang memang kita anggap menyenangkan, kadang-kadang kalau udah kita ungkapanku, kamu harus siap dengan resikonya gitu. Resiko tertinggi, yang paling buruk nanti takutnya kalau udah pertemanan ya, kalau misalnya udah pacaran, temenan, jatuh-jatuhnya kalau misalnya oke lah jadi awalnya bahagia, kalau misalnya putus tuh jatuhnya nggak temenan lagi. Iya, nggak temenan lagi. Pernah tuh ngalamin. Opsiku ya, kalau misalnya kamu suka, ya kamu kayak ngomongnya bisa, cuman nggak bisa langsung aku suka sama kamu, nggak bisa gitu. Aku udah mendam 2 tahun, enggak. Jadi jatuh-jatuhnya kita harus cerita loh, sepelan-pelan mungkin, bagaimana misalnya kita tuh mengkondisikan diri kita menyatakan cinta tuh dalam nggak secara langsung gitu,
tapi secara gerakan ataupun bukan gerakan sih, cara dengan Iya. perhatian dan lain-lain. Mm-mm. Cewek itu lebih peka karena kan cewek kan suka yang cowok yang peka gitu ya. Iya, Iya kan? Nah, harapanku kamu lebih baik jangan dulu mengungkapkan terlalu cepat. Kalau misalnya 2 tahun ini kamu udah melakukan hal-hal yang mungkin membuat dia bahagia, senang, coba dah kamu posisikan dulu dirimu itu enggak ada ngasih kabar ke dia, bukan kamu menghilang, bukan ngeghosting, bukan mencoba kamu dicari nggak sih gitu. Kita mencoba, bukan kita pengennya dicari atau gimana, cuman maunya Iya. kita tuh berdampak nggak sih kalau kita nggak ada ngasih merasa kabar gitu. kehilangan nggak sih, gitu. Iya. Kalau misalnya kita udah percaya diri sangat tinggi dan kita mencoba menyatakan, dan kau harus siap dengan resiko yang Iya. 50-50 kalau misal seperti itu. Mm-mm. Terima atau enggak? Ya udah. Tapi alangkah baiknya sih memang jangan dulu diungkapkan lah. Halo Kak, gimana? Iya, Ning, tapi gini Ning, Oh, masih dia nih. aku Oke. sama si Bunga ini selama perkenalan kami ini 2 tahun ini, sering waktu berjalan udah banyak momen gimana ya, momen dia punya cerita atau dia punya masalah, dia punya beban, cerita ke aku ngasih solusi, terus Oke. ngebantu dia, saling support. Gitu juga sebaliknya, kalau aku ada masalah, ada beban, entah itu kerjaan capek atau lelah ngadapin apa, aku cerita sama dia. Nah, dia juga support aku. Itu satu. Terus ada lagi beberapa itu apa ya, kayak kalau kita lagi bercanda gitu kan, lagi bercanda baik itu berdua atau sama teman-teman, kayak gimana, kayak ada something feel di bercandaan kami gitu. Wah, ada suatu perasaan gitu. Nah, ini Gak cuma dia punya aja, aku sih ngerasa di dianya Oke. juga, walaupun aku nggak pernah nanya, tapi aku bisa menerka atau merasakan apa yang dia rasakan itu sama dengan aku gitu. Wah, Oke. Berarti kamu peka. cuma aku mau ngungkapin ke dia bahwa aku tuh sayang sama dia ataupun mau nggak jadi pacar aku nggak berani karena aku menghargai pertemanan ini gitu, bah. Oke gitu. sedap juga. Mau diketawain itu gitu, bah. Iya. Itu ya maaf dong kalau salah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Sebenarnya aku sih suka dengar ceritanya. Tapi kalau misalnya kamu udah merasakan seperti itu dan kamu tuh masih menerka-nerka, itu agak sulit, kawan. Kalau kamu masih menerka-nerka, feeling Iya. cewek kan, misalnya dia dikasih perhatian lebih itu memang seneng gitu. Kalau misalnya berteman memang seneng. Tapi kan itu kan. kamu juga harus siap dengan resiko yang mungkin terbesar yang akan kamu alami. Mungkin kalau pas kamu nyatain, dia jadi agak ngejauh, jaga jarak, nggak nyamanan, nggak Aku enakan. takutnya gitu. Nah, Iya. jadi kita mau ngasih solusinya gimana pada bocah ini ya? Bukan bocah lagi ini. Solusinya, iya, umurnya berapa? Jadi Umurmu berapa, lu? umur siapa dulu? Umur kamu lah. Oh, ya maaf. Umurnya masih 23. Oh, banyak mikir, dua berapa? 23. Sebenarnya masih panjang sih perjalanan kalau umur 23. Iya. Kalau si cewek, si Bunga masih umur 21, beda 2 tahun sih kami. Oke. Kami gitu. Oke. It's okay sih sebenarnya. Kamu nih, aku penasaran nih, orang Tebas atau orang Jakarta kamu ini? Atau kamu Gayang. Iya betul. Gimana Doren? Misalnya kita diposisikan seperti ceritanya Albert dan itu membuat kita apa ya? Itu jadi kayak bimbang juga ya. Kalau Iya. misalnya aku suka nih, aku udah deket dan dia tuh pengen aku menghargai. Sebenarnya kamu enaknya di mana sih sebenarnya? Enak dengan posisi sekarang atau kamu ingin enak kalau misalnya udah menyatakan? Kalau ngikutin ego sih enaknya ya dinyatain gitu. Iya, jadi Oke. pacar aku gitu. Itu Oke. kalau ego. Ah. Tapi di sini bermain juga logika dan kenyataan, dimana kami udah berkawan gitu, Bang. Oke. Jadi ngebantu nih ego dan logika kenyataan ini saling membentuk. Oke. Apakah saya harus ngikutin ego atau gimana gitu?
Iya, kalau ngikutin ego sih relatif sih. Maksudnya relatif dalam artian kalau cowok memang suka, dia kadang-kadang cowok itu lebih cepat menyatakan gitu. Dalam arti cowok tuh kadang nggak pikir panjang. Kadang-kadang kamu juga harus apa namanya? Iya. Agresif. Iya, agresif, dan memang paling penting adalah meyakinkan diri juga dan harus siap dengan konsekuensinya. Iya. Iya, benar. Doren pernah nggak sih misalnya Iya, ada iya. cowok yang mendekatin kamu lalu menyatakan cinta dan tiba-tiba kamu menyatakan maaf ya kita berteman aja gitu. Pernah? Pernah beberapa kali sih. Tuh, Doren aja pernah berapa kali. Ada rasa apa yang kamu tertinggal saat dia menyatakan? Kasihan kah atau agak jaga jarak kah? Agak lucu sih ya. Teman satu kumpulan, satu kelas. Satu Iya, kelas. satu kelas. Itu pernah beberapa kali kayak tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ngechat. Say hi, seperti itu Nggak, menyatakan. langsung to the point. Oh, wah. Iya, kan kaget dong. Ya. Terus kalau kita, kan aku kan nggak punya perasaan yang sama, Nah, jadinya nolak pastinya. oke. Nolak, dan pastinya kita agak jaga jarak biar dianya Nggak terlalu jauh lagi yang merasa apa namanya dapat harapan gitu. Kita juga nggak beri harapan Iya, seperti itu. kesannya jadi agak canggung. Canggung ya. Tuh. Siap seperti itu, agak Ya, canggung. Itu konsekuensinya. Pak Albert. sih. Yang paham dah. Berat dah nih. Kak Doren. Oh Kak iya. Doren. Iya. Mumpung ada, boleh nanya sama Kak Dorennya Kak? Oh boleh, Oh, boleh, boleh. silakan. Kuota Anda silakan habiskan aja. Ini kan dari Kak Doren kan sebagai seorang cewek. Nah, jadi saya mau tahu apa dari sudut pandang cewek. Kalau misalnya cewek suka sama cowok atau punya perasaan atau ngebales perasaan si cowok, itu responnya kayak gimana? Apakah bakalan humble, responsif, gimana? Responnya cewek kalau suka sama cowok itu gimana sih gitu ah? Kalau responsif itu bisa ke semuanya sih ya. Tapi kalau misalnya tanda-tandanya itu mungkin dia perhatian sama kamu, atau dia mau kenal kamu lebih dalam, itu sih biasanya. Dia gali-gali tentang diri kamu. Iya. Baiklah Pak Albert, mungkin kalau mau cerita lebih panjang nanti di itu ya, di segmen selanjutnya ya. Gimana Pak Albert? Boleh nggak? Iya. Tapi Siap. harapanku kamu tuh tetap Boleh. kalau misalnya belum siap dengan jawaban no atau yes, lebih baik jaga dulu yang sekarang dah, gitu ya. Iya Pak Albert. Iya. Oke, terima kasih Iya, Pak iya, Albert yang ada di Singkawang. Makasih ya, makasih ya dari tempat curhat aku. Thank you. Luar biasa ya ceritanya. Iya. Zaman sekarang tuh. Ya udahlah, kita akan kembali lagi di segmen terakhir. Di mana segmen terakhir kita ada sedikit game, dan thank you buat semuanya yang udah nelpon. Enggak semuanya sih, ada satu aja yang nelpon. Enggak banyak-banyak, kita mau banyak sebenarnya. Kalau Doren yang nelpon dia ada mantannya gimana? Siap ngangkat? Siap. Harus siap. Misalnya dia nanya terus aku masih full on love, katanya full on love. Ya, gimana? Ada yang ceritain nggak? Enggak sih, kalau aku enggak ini lagi. Oh enggak, oke. Sepertinya cewek itu mempertahankan ya itu ya, nggak harga diri. Kalau misalnya cowok yang sama kembali lagi, aku tidak mau. Gitu ya, ya udah. Ini nggak harga diri. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Thank you, tetap di Singkawanesia Unit Galau Daru. Halo Senkaners, jangan lupa untuk terus dukung program UGD Unit Galau Darurat hanya di Senkanesia Podcast. Oke, kembali lagi bersama Aning di Unit Gawat Darurat di segmen terakhir, di segmen games. Sedikit games ini akan Doren jawab secara cepat dan tepat. Are you ready? Oke. Oke, kamera ready, kanan kiri oke, ready. Semuanya ready ya, lampu juga ready, listrik udah dibayar tadi, dan kuota juga kita masih aman. Oke, Doren nanti akan tanya-tanya sedikit dengan kecepatan yang lumayan. Dengan Doren jawabnya nggak usah terlalu banyak mikir. Jawabannya iya atau tidak, ataupun aku kasih pilihan apa, kami aku pilih aja. Oke, siap. Oke, pilih balikan atau nggak balikan? Nggak balikan. Pilih sendiri atau berdua? Sendiri. Pilih manis atau asin? Asin. Pilih es atau hangat? Hangat. Pilih cilok atau bakso? Bakso. Pilih makan atau minum? Makan. Oke, nggak minum dia. Oke.
Pilih yang manja atau yang diam? Manja, Pilih yang periang atau yang pasif? Pak. Periang. 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 Oke. Pilih yang cepat atau yang lambat? Cepat. Pilih yang lama atau yang sebentar? Bedanya apa? Yang lama atau yang Oh, sebentar? yang lama atau sebentar? Yang Iya. sebentar. Yang sebentar ya. Mm-mm. Pilih yang panjang atau pendek? Panjang. Oke, panjang. Aduh, banyak sekali pertanyaannya. Oke, aku akan tarik ke kembali. Aku akan bertanya lagi. Nah, kenapa kamu pilih yang periang? Mungkin karena Apa tuh? dia periang, jadi kita bisa kebawa juga moodnya, jadi Oke. enak terus. Oke, kalau panjang pendek itu apaan sih sebenarnya yang kamu hayalkan? Nggak tahu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Dia bilang jawab aja. Dia bilang yang panjang. Terus tadi aku jawab yang cilok atau bakso. Kau pilih bakso kan? Ya? Bakso. Kenapa? Lebih enak bakso. Oke, lengkap dengan mie-nya kali. Iya, Oh gitu. Oke, suka bakso. suka. Oke, nanti ya, jangan lupa tuh sediain bakso kalau Doren jangan minta tahu lagi. Ataupun yang pengen ngiklan bakso ya, kita Oke, siap ya. iya. Terus tadi aku ada pertanyaan itu yang agak lebih luar biasa tuh, pertanyaan makan atau minum. Kau pilih makan. Makan ya? Iya. Kenapa dong? Kalau minum suka nggak teratur, tapi kalau makan nggak pernah nggak pernah miss. Nggak pernah miss tapi ya. Oke, dia tuh nggak minum loh habis makan loh. Nanti kalian tuh ajak Doren aja jalan, tapi jangan dikasih minum. Ajak makan sagon. Terus aku ada nanya lagi tadi apa ya? Apa lupa aku kebanyakan nanya tuh. Pilih yang cepat atau lambat? Tadi kau pilih yang Cepat. cepat. Cepat itu bayanganmu apa? Yang cepatnya apa? Apa tuh? Cepat lambat nangkap. Oke, Hmm, itu aja. iya. Kalau yang lambat kan ya emosi juga. Lola gitu ya. Iya, Lola, logging lama ya. Macam kita tadi ada sedikit Lola ya. Kan Lola itu ada gangguan. Stres. Apa lagi yang tanya tadi secara cepat? Apa lagi tuh? Lama atau sebentar? Oh iya, lama atau sebentar? Sebentar. Sebentar. Sebentar tuh gimana tuh? Bayangannya ya. Ah. Mungkin pendekatannya atau apanya nggak usah lama-lama. Oke, itu ada kesempatan ya kawan-kawan ya. Paling anda cepat gitulah ya. Udah ada. Terus aku tanya apa lagi tadi ya? Pilih apa lagi tadi tuh? Jadi lupa aku ya. Hangat kah? Hangat atau apa tuh tadi tuh? Iya, hangat atau Dingin ya? Dingin. Ya. Kau pilih hangat ya? Hangat. Hangat kenapa? Hangatnya kau bayangin apa nih? Hangat minuman. Hangat minuman. Oke, jadi suka minumannya. Akhirnya aku minum juga. Iya. Tadi nggak minum yang hangat, jadi dia suka minum yang hangat. So dari game ini kita bisa sekali kadang menilai kecepatan pikiran orang dan kecepatan dia menghayalkan suatu gitu ya. Cuman tadi Doren nggak bisa menghayalkan sesuatu yang panjang itu. Dia pilih yang pendek atau panjang? Yang panjang. Kita tanya apa? Dia tidak tahu. Nggak kebayang ya? Enggak. Enggak ya? Iya. Oh iya, jangan kasih spoiler lah. Aduh, gimana ceritanya? Tapi acara kita sebenarnya nggak sampai di sini aja. Ada lagi itu acara itu Sapa Mantan. Apa tuh? Itu sama mantan kayak kita tuh ngobrol sama mantan via Ngobrol sama online. mantan. Iya, misalnya Oke. kamu punya mantan nih. Heeh. Nanti kita tuh kamu punya mantan dan kamu akan memberikan biodata mantan kamu dan kita dari tim akan menghubungi mantan dan kalian akan bercerita di sini dan pendengar akan mendengar kalian bercerita seberapa lama Oke. kalian dekat, kenapa kalian putus. Kayak gitu. Seru kayaknya kalian. Berani nggak sih kalau kamu? Ya, Enggak kayaknya. berani sih. Wis. Cuma ya buat apa gitu loh. Oh, buat apa? Kadang-kadang ini akan menjadi salah satu konten yang mungkin membuat orang tuh berpikir kenapa ya dia bisa putus. Kadang-kadang kan ada keputusan ataupun putusnya sesuatu hubungan tuh nggak banyak orang tahu. Kenapa kalian putus? Nggak cocok. Bilangnya alasan umum. Nggak cocok. Tapi kalau masalah pribadi ngapain dibawa-bawa? Wih, berat nih. Ada yang tepuk tangan pastinya Anda punya masalah pikiran atau masalah keuangan. Tapi di situ misalnya kawan-kawan punya cerita tentang mantan dan kalian ingin duduk menggantikan Doren di sini, mungkin menjadi guest star-nya ataupun seorang yang akan bercerita sama Aning, yuk daftarkan diri kamu, langsung aja DM di Instagramnya Singkanesia ataupun langsung hubungi adminnya di nomor handphonenya juga tertera di sana. Jadi pada malam hari ini sepertinya kita harus menyudahi ya. Iya. Pengen lama-lama ngobrol sebenarnya. Iya. Aku kangen loh ngobrol seperti ini. Kamu kangen nggak? Enggak. Enggak, bisa lah. Berarti dia pada malam hari terakhir ya.
Gimana ini tim kreatif nggak bisa dipertahankan dong. Oke, dikontrak dikontrak panjang ya. Oke Baso. Oke, thank you, saya Aningmu. Saya Doren. Sampai ketemu lagi di unit Galau Darurat di episode selanjutnya, dan juga tadi ada acara Sapa Mantan. Jangan lupa kalau misalnya tertarik dengan acara-acara kami, langsung aja join di sini. Apabila ingin promo produk-produknya mau tampil di atas meja kita, kosong sekali di sini. Hanya kertas. Kayaknya harus ada sesuatu ya di sini ya. Jadi kita langsung kalau misalnya time break itu kita sekarang kita lagi mau cicipi ini yang gini. Yo, Kalian kita review ya. Ya, review ala-ala gitu. Biar kayak ala-ala profesional gitu. Oke, thank you buat semua yang udah dengar. Thank you buat tim semuanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu cukup, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap protokol kesehatannya. Ya benar ya Doren ya. Kita di sini tetap jaga jarak kesinian dengan semua yang ada di sini. Thank you, dan saya akhiri. Selamat malam, dan jangan lupa tetaplah menjadi pribadi yang baik. Dadah.